Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruan nyontek kali ini akan membuat join table dengan menggunakan PHP. Oke guys, jangan lupa subrek agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Check it out. Buka Sublime, kemudian kita buka sidebar. Di sini kita akan ubah atau tambahkan transaksi pembelian PHP. Untuk tabel pembelian kita sudah bahas di video sebelumnya. Kita klik kanan pada SB1, klik new, kemudian kita kasih nama pembelian PHP, enter. Kemudian buka user.php, select all, copy dan pastekan di pembelian. Nah, di sini kita akan ubah karena ini tabel atau tampilan daripada TB login. Sedangkan yang kita akan tampilkan di tabel pembelian. Ini adalah kolom-kolom yang akan ditampilkan. Tanggal beli, nomor faktur, total beli, ID supplier, ID login. Ini sesuai dengan tabel pembelian. Berikut adalah struktur dari tabel pembelian. Nomor faktur, pembelian, total beli, ID supplier, ID login. 1, 2, 3, 4, 5. Akan ditampilkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini selectnya dari tabel pembelian. Kita deklarasikan tabel pembeliannya agar yang tampil di tabel itu sesuai dengan format Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun. Ini sama, data diambil dari tabel pembelian. Kemudian total pembeliannya juga sama, dia menggunakan nomor format sehingga akan berformat ribuan. Ini rata sebelah kanan, kemudian juga yang tanggalnya dia rata di tengah sesuai dengan nomor. Kemudian sama ID supplier login, ini juga ngambil dari tabel pembelian. Kita akan coba, kita save, buka browser, admin login. Nah, kita buka di master, kemudian tabel pembelian. Di sini kita menggunakan SB1. Jika kalian nanti akan menggunakan SB2, tinggal kopikan aja pembayaran .php. Nah, di sini terlihat dia formatnya format Indonesia, kemudian dia berada di tengah, kemudian yang total beli dia ada di sebelah kanan dengan format ribuannya, dan di sini pakai RP, ditambahkan RP. Nah, sedangkan yang kita akan tampilkan di sini bukan ID supplier tetapi nama supplier, dan di sini pun bukan ID login tetapi nama login. Kita buka Sublime. Di sini nama supplier dan nama login. Kita lihat di browsernya, kita refresh. Seharusnya nama login ini yang keluar bukan kode tetapi nama. Untuk itu kita akan gunakan join table. Kita lihat di PHP adminnya, di tabel pembelian ID supplier ini hanya keluar kode. Begitupun dengan ID login keluar kode. Kita maunya di sini yang tampil di tabel adalah nama. Sedangkan kita tahu bahwa nama itu berada di dalam tabel TBL supplier, begitupun ID login ada di dalam tabel TBL login. Di sini ada namanya. Buka Sublime, kita akan bikin join table. Yang pertama kita akan joinkan dulu ID supplier yang berada dalam tabel pembelian dengan ID supplier yang berada di dalam tabel supplier. Caranya sebagai berikut. Kita inner joinkan tabel pembelian dengan tabel supplier. Jangan lupa di on kan, di mana tabel pembelian titik ID supplier sama dengan tabel supplier titik supplier. Jadi titik ID supplier ini merupakan field, sedangkan di sebelahnya ini tabel. Tabel titik field. Kita juga bisa lihat di dalam desainernya, buka PHP adminnya, klik DB database, kemudian more, designer. Di sini kita lihat dia berelasi antara ID supplier yang berada di dalam tabel supplier dengan tabel pembelian. Nah, kalau sudah dijoinkan, kita bisa ngambil data yang berada di dalam tabel supplier. Ini ID suppliernya kita ganti karena yang kita butuhkan bukan ID supplier tetapi nama supplier. Kita save,
Kita coba buka browsernya, kemudian kita refresh. Oke, sip. Tinggal yang nama login. Buka Sublime, kita akan join tabelkan antara tabel pembelian dengan tabel login. Jadi tabel pembelian dengan ID login kita joinkan dengan tabel login. Caranya inner join tabel login on. Kemudian mana yang berrelasi? Tabel pembelian dengan ID login, kemudian tabel login dengan ID login. Kita tahu tabel login ini primary, sedangkan pada tabel pembelian ID login sebagai foreign key. Karena sudah kita joinkan, bisa kita rubah di sini ID login, kita akan rubah dengan nama user. Kita save dan kita coba di browser, kita refresh, sudah keluar. Kita buka lagi Sublime-nya. Tabel pembelian ini kita bisa ganti atau pakai alias, bisa pakai A, ini bebas, kita bisa ganti A, B, C, asal jangan pakai angka. Kalau ini sudah diganti dengan alias, di sini A, maka tabel pembelian kita bisa ganti dengan cukup dengan A. Kemudian supplier kita bisa ganti atau pakai alias juga B, sehingga supplier atau tabel supplier kita bisa ganti dengan B. Tabel login kita ganti pula atau dengan menggunakan alias C. Kita ganti dengan C. Kita simpan. Di sini yang diganti hanya tabel, bukan field. Kita save, kita buka browsernya, kemudian kita refresh. Tidak ada perubahan. Bagaimana? Mudah bukan? Oh ya, terima kasih kepada kalian yang telah subrek dan nonton hingga beres di channel Buruan Nyontek. Jika ada yang perlu disampaikan, silakan tulis di kolom pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.